Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membongkar sebuah kotak peralatan yang luar biasa. Ya, ini adalah perangkat untuk memecahkan berbagai masalah di era digital. Kita semua pasti pernah kan ngerasain ini. Lagi ngerjain sesuatu yang gede, tiba-tiba buntu, kewalahan, dan sama sekali nggak tahu harus mulai dari mana. Rasanya tuh kayak lagi natap gunung yang tinggi banget dan mikir gimana cara naiknya ya. Nah, gimana kalau saya bilang ada cara yang lebih baik? Solusinya itu bukan cuma kerja lebih keras, tapi berpikir lebih cerdas. Yap, berpikir seperti komputer. Ini adalah sebuah metode berpikir yang bisa kita pinjam langsung dari ilmu komputer untuk mengurai masalah serumit apapun. Oke, mari kita selami lebih dalam. Kita mulai dari fondasinya ya, semacam cetak biru untuk memecahkan masalah apapun. Dan ini disebut berpikir komputasional. Intinya, ini adalah cara untuk mengambil masalah yang tadinya kelihatan kacau balau dan mengubahnya jadi serangkaian langkah yang teratur dan masuk akal. Ini bukan cuma buat programmer loh, ini buat kita semua. Jadi gimana sih cara kerjanya? Ada 5 langkah inti. Pertama, dekomposisi. Kita pecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang diurus. Kedua, abstraksi. Kita saring semua detail yang nggak penting dan fokus cuma ke intinya aja. Langkah ketiga, pengenalan pola. Kita cari kesamaan atau tren yang mungkin berulang. Keempat, kita susun algoritma. Ini kayak resep atau urutan langkah-langkah yang jelas untuk solusinya. Dan yang terakhir, evaluasi. Kita periksa lagi, solusi kita ini beneran berhasil atau enggak. Biar gampang, kita pakai contoh nyata ya. Bikin jadwal harian. Anda pecah hari jadi pagi, siang, malam, itu dekomposisi. Anda prioritasin tugas penting dan cuekin notifikasi medsos, itu abstraksi. Anda ingat kalau minggu lalu belajar pagi-pagi itu lebih efektif, itu pengenalan pola. Terus Anda tulis to-do list secara berurutan, itulah algoritma Anda. Dan pas malam hari, Anda nanya ke diri sendiri, jadwal hari ini efektif gak ya? Itu evaluasi. Simple kan? Setelah kita punya cetak biru untuk berpikir, sekarang saatnya masuk ke bengkel untuk menciptakan sesuatu. Nah, disinilah literasi digital berperan. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi loh, ini lebih dalam lagi. Ini tentang kemampuan kita buat mengubah ide di kepala menjadi sesuatu yang nyata, sebuah konten, dan membagikannya ke seluruh dunia dengan cara yang tepat dan juga beretika. Prosesnya itu sangat terstruktur, dimulai dengan perencanaan, konten ini buat siapa, apa yang mau kita sampaikan. Lanjut ke produksi, di mana kita benar-benar bikin kontennya. Setelah itu diseminasi, yaitu kita bagikan di tempat yang tepat. Dan terakhir evaluasi, untuk melihat apakah konten kita beneran nyampe tujuannya atau enggak. Dan lihat deh, semua kemungkinannya, ide Anda itu bisa jadi tulisan blog, infografis yang menarik, rekaman podcast, atau bahkan video tutorial seperti ini. Literasi digital memberi Anda kekuatan untuk memilih format yang paling pas buat pesan Anda. Nah, sekarang kita akan bahas alat yang paling presisi di dalam perangkat kita. Kalau tadi berpikir komputasional itu adalah cetak birunya, maka algoritma adalah instruksi perakitan yang sempurna dan tanpa celah. Sebuah algoritma itu pada dasarnya adalah resep. Resep yang super spesifik. Anda kasih bahannya, yaitu input, Anda ikuti langkah-langkahnya, yaitu proses, dan Anda akan mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu output. Selalu dengan hasil yang sama persis. Tapi poin krusialnya adalah nggak semua resep diciptakan sama. Coba lihat grafik ini. Algoritma yang sederhana, yang di kanan, butuh 1000 langkah untuk menemukan satu nama. Sedangkan algoritma yang cerdas, yang di kiri, bisa melakukannya cuma dalam 10 langkah. Efisiensi itu segalanya. Inilah bedanya antara menunggu sedetik dengan menunggu berjam-jam. Terus gimana cara algoritma berpikir? Sebenarnya cukup sederhana, mereka cuma pakai 2 blok bangunan utama. Yang pertama adalah keputusan atau jika maka, seperti jika hujan, maka bawa payung. Yang kedua adalah perulangan, mengulang sesuatu sampai selesai. Seperti selama air belum mendidih, terus panaskan. Cuma dengan 2 alat ini, Anda bisa membuat instruksi untuk tugas serumit apapun. Oke, kita sudah bahas 3 konsep besar. Sekarang, mari kita satukan semuanya dan lihat kekuatan super yang baru saja Anda dapatkan. Jadi, inilah yang harus Anda ingat. Berpikir komputasional memberi Anda kejernihan untuk menghadapi kerumitan. Literasi digital memberi Anda kemampuan untuk menciptakan dan berkomunikasi secara efektif. Dan algoritma
memberi Anda presisi untuk membuat solusi yang selalu berhasil. Ini adalah perangkat lengkap Anda. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana caranya, tapi apa yang akan Anda lakukan. Dengan perangkat berpikir ini di tangan Anda, tantangan apa, besar atau kecil, yang siap Anda taklukkan? Coba pikirkan tentang itu.